الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita perhatikan untuk semua ayat 11 ya. Ayat 11 terlebih dulu kita baca dan langsung dilanjutkan ayat 12. Saya kasih contoh satu dua bacaan, kemudian langsung kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. Oke. Seperti itu anak semua nadanya ya. Langsung kita baca sama-sama ya, sama-sama mulai dari Rasulan sampai Ilman sampai ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثله تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Oke, silakan saya berhenti untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih atas bimbingan dari bacaan Al-Quran dari Ustaz Fatur Rahman. Adalah selanjutnya anak-anak kita sharing bersama, mengkaji bersama tentang pemaknaan ayat. Pemaknaan ayat sebelum kita menafsiri, kita tahu dulu pemaknaan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kemarin Ustaz Hermanto telah menjelaskan secara global, secara umum sampai di ayat yang ke-11. Dan kita hari ini fokus di ayat
karena tadi dibaca ayat 11 dan 12, maka kita sedikit membahas di ayat yang ke-11. Tapi saya langsung fokus pemaknaan dulu di ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Allah lah alladzi yang khalaqa menciptakan sab'a samawat, yaitu sab'a itu 7, samawat itu langit. Samawat itu jamak dari sama artinya langit. Samawat berarti langit-langit yang banyak. Di dalam Al-Quran ini tertulis, termaktub ada 7 langit. Wa minal ardi, dan pula bumi. Maksudnya Allah yang menciptakan 7 lapisan langit dan juga bumi. Mislahunna yatanazzalul amru. Mislahunna yatanazzalul amru. Seperti itu pula lah. Seperti begitu adanya lah. Ya, turunnya beberapa perintah atau turunnya perintah. Al-amru itu perintah. Jadi seperti sebagaimana penciptaan langit dan bumi itulah, maka perintah-perintah Allah itu turun begitu. Jadi niscaya, maksudnya adalah sebuah keniscayaan. Jadi karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta, maka bagi Allah jugalah yang berhak untuk memberikan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan di dalamnya. Kalau kita hikmai, andai kata kita memiliki rumah, ya, kita punya rumah ini, ya, kita yang bikin pondasinya, kita yang bikin dindingnya, kita yang bikin atapnya, kita yang masang gentengnya, ya walaupun nggak masang, kita yang punya modal untuk membeli materialnya sampai menjadi sebuah rumah. Maka apakah yang menguasai rumah itu bukan kita? Atau yang menguasai aturan rumah itu orang lain? Tentunya bukan. Normalnya adalah ketika kita yang si empunya rumah atau yang mempunyai hak tentang rumah, maka kita yang berkuasa tentang segala baiknya ataupun buruknya tentang rumah tersebut. Begitu pula lah Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh alam semesta. Beserta seluruh tetek bengeknya lah. Mulai dari partikel yang paling kecil sampai kompartemen yang paling besar. Dari hal yang paling remeh sampai hal yang sangat menakjubkan begitu. Hal yang sangat membuat kita terbelalak begitu. Itu Allah yang menciptakan. Nah, begitu pula lah perintah dan larangan Allah yang juga berlaku di semua ciptaannya. Maka layak sekali Allah memberikan perintah begitu, memberikan arahan, memberikan ketentuan. Seperti kita sekolah di SMA Islam ada tata tertibnya, karena memang itu bukan hanya kita yang hidup. Bukan hanya kita yang hidup di SMAI, ada tata tertib sekolah. Di kelas ada tata tertib kelas. Bahkan di tiap mapel ada tata tertib mata pelajaran. Nah, begitu, itulah aturan. Bayangkan andai kata alam semesta ini tidak ada aturannya, maka akan berbenturan antara, mungkin kalau secara saintifik atau secara sains, penciptaan planet-planet kalau nggak ada aturannya, maka akan saling berbenturan. Kalau tidak ada orbitnya, maka akan saling berbenturan. Bayangkan kalau planet satu dengan planet lain tidak manut sama Allah, maka apa yang terjadi? Nah, ya mungkin kiamat sudah, karena berbenturan. Alam semesta ini sudah tidak seimbang lagi. Ya, kita lanjutkan. Lita'lamu annallah, lita'lamu annallah, agar kamu semuanya mengetahui. Annallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, itu maha kuasa. Qadir itu maha kuasa, ya. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu. Allah itu yang menciptakan kita manusia yang sok serba tahu ini. Begitu. Manusia ini kan makhluk yang serba tahu, ada yang sok serba tahu, ya, ada yang sok tahu, ya, ada yang nggak tahu, begitu. Ada lagi yang paling jelek, ada yang nggak mau tahu. Nah, itu. Saya ulangi lagi ya. Manusia ini ada yang dikasih sama Allah itu memang serba tahu, tapi ada batasnya. Lalu ada yang sebenarnya nggak tahu, tapi sok tahu. Ada yang
nggak tahu, dan ada yang nggak mau tahu. Nah, kalau Allah ini maha tahu, maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Gitu. Jadi maksudnya ayat ini adalah berkali-kali diberikan, difatwakan, difirmankan kepada Rasulullah dan disampaikan, dan sampai sekarang kita pahami. Setiap ayat seperti ini itu menunjukkan bahwa Allah itu memang benar-benar kuasa. Nggak hanya sekali, dua kali Allah berbicara, berfirman seperti ini. Ini berfaedah atau bertujuan untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita. Percayalah atau yakinlah atau yakinilah bahwa Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baik buruknya kehidupan di alam semesta ini, ya di samping ada campur tangan Allah, juga di samping ada ketentuan Allah di dalamnya, juga kita sebagai manusia adalah menyeimbangkan itu. Sebagaimana kita sebagai khalifatun fil ard. Kita ini sebagai makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk hidup di bumi ini atau di dunia ini. Begitu. Nah, kalau berbicara tentang sains, maka ada banyak ayat-ayat penciptaan langit dan bumi khususnya. Jikalau anak-anak ya, ini sedikit saya share saja. Sedikit saya share untuk hazanah keilmuan kita. Nah, ini adalah ayat bagaimana penciptaan langit dan bumi itu berproses. Dalam Quran surat Ali Imran kita itu diingatkan lagi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan gantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Nah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring mereka, wa tafakkaruna fi khalqis samawat, dan mereka itu yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ya. Jadi Kau ya Allah, Engkau ini tidak mungkin menciptakan ini sia-sia. Ya, begitu. Menciptakan langit sia-sia, menciptakan hujan sia-sia. Tidak mungkin menciptakan apapun itu sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maksudnya Engkau lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini jadi orang yang berakal. Kita ini makhluknya Allah yang paling istimewa karena kita memiliki akal. Ya. Kalau malaikat kita dari nur, kalau syaitan atau iblis atau jin tercipta dari api. Nah, kalau kita ini mungkin dari elemennya elemen dari tanah yang ditiupkan ruh, dan sama Allah diberikan akal. Orang-orang yang berakal itu bukan yang berpikir sains saja, tapi mereka di sini bukan berpikir yang teori-teori sains MIPA saja, mungkin gitu ya dalam pemahaman kita. Tapi justru mereka itu yang selalu berpikir dalam setiap keseharian mereka, aktivitas mereka, baik itu tersadar maupun tertidur, baik itu berdiri maupun duduk, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam santai, gitu. Memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan apapun tertentu yang merupakan dari keajaiban atau istilahnya dalam pemikiran kita itu ajaib, tapi bagi Allah tinggal bilang kun fayakun saja. Nah, jadi itu anak-anak. Lalu juga ada ayat yang lain. Sebenarnya ada ayat lain ini. Nah, ini. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dalam ini sudah kita lewati ya sebelum ayat ini dulu. Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa. Itu pun juga dikonfirmasi oleh para saintis, para ilmuwan bahwa prosesnya penciptaan alam semesta ini sangat lama. Mereka bahkan yang beragama non-muslim pun, yang tidak iman kepada Allah pun juga meyakini bahwa proses penciptaan alam semesta ini tidak sebentar, tapi sangat lama. Nah, ini sangat lamanya itu di sini visit tadi ayam dalam 6 masa. Ayam dalam bahasa Arab itu jamak dari yaumun, ya, oleh para mufassir. Yaum ini bukan berarti hari. Hari dalam satu hari 24 jam itu bukan, tetapi masa. Masa yang hanya Allah yang tahu. Tapi dalam beberapa ayat dijelaskan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ka'alfi sanah
seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Jadi kalau 4 hari atau 4 masa, kalau kita pakai itu adalah maknanya hari, kalau dimaknai hari, maka ya mungkin 6.000 tahun. Itu kalau kita maknai hari. Sedangkan para mufasir menyepakati bahwa itu bukan maknanya hari. Berarti bisa lebih dari 6.000. Nah, diperkuat lagi dengan ayat yang lain. Di surat Al-Ma'arij. Ta'rujul malaika warruh ilahi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Para malaikat dan Jibril atau ruh Jibril ya, ruh kudus ini. Ruh kudus itu Jibril ya. Ilaihi fi yaumin kepada Allah, kepada Tuhan dalam fi yaumin dalam sehari, kana miqdaruhu sehari setara dengan khamsina alfasana. Khamsin itu 50, alfa itu 1000, sanah tahun berarti 50.000 tahun. Nah, ini ada lain lagi. Satu hari seperti 50.000 tahun. Kalau dikalikan 6, 50.000 kalikan 6. Ya, sudah banyak sekali ratusan ribu tahun. Itu kalau diartikan hari. Makanya oleh para mufasir ini diartikan masa. Masa li'annallaha wallahu ya'lam. Kenapa? Allah itu yang paling tahu. Nah, ini hakikat lagi. Nah, ada lagi fakta terbaru, fakta lagi yaitu kata yaumun di dalam Al-Qur'an itu terulang sebanyak 365 kali yang oleh para ahli saintis ya, penghitungan perputaran bumi kepada matahari revolusi itu ada 365 kali. Menjadi kita sepakati 364 atau 365 hari. Nah, sama kan? Nah, tentunya ini sangat menjadi sebuah bukan kebetulan tapi ini adalah bagaimana sains dengan hakikat kehidupan manusia itu beriringan. Balik kepada yang terakhir, wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah benar-benar meliputi atas segala sesuatu, apapun itu ilmunya. Nah, ayat ini menggarisbawahi dari pembahasan tentang perceraian. Perceraian adalah termasuk ketentuan Allah. Ilmu yang menyelesaikan tentang ini semua juga telah diselesaikan Allah dalam surat At-Thalaq ini. Maka apapun masalahnya di dalam kehidupan rumah tangga, selalu ada penyelesaiannya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih anak-anak. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya Pak Regi mohon maaf banyak-banyaknya. Marilah kita akhiri dan kita setelah ini lanjutkan ke pembelajaran daring seperti biasa. Semoga kita diliputi semangat dan diberikan oleh Allah kelancaran dalam belajar pada hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Suharmanto yang mendampingi kita dari pagi tadi, dan juga Ustadz Fatur Rahman, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tetap semangat dan sampai jumpa esok pagi di jam yang sama dan di dalam semangat yang sama, yaitu belajar membaca Al-Quran dan mengkaji maknanya. Cukup nih Pak Her, mau tambahan Pak Her? Iya, Ustadz Rifki. Sekali pada hari ini, alhamdulillah saya lihat partisipasi anak-anak 323. Semoga kalian semua, termasuk Bapak Ibu guru yang mendampingi kita, selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya selalu dibimbing dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimanapun berada kita dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Cukup Pak Devi, makasih banyak. Saya ingatkan kembali yang belum upload screenshot Zoom, silahkan habis ini masih ada waktu, dan selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.